Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam pengadaan. Bertemu dengan saya Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai masalah kontrak. Baik Pak, kali ini yang ingin saya tanyakan adalah perpanjangan waktu kontrak. Itu apa sih sebenarnya maksudnya? Perpanjangan waktu kontrak, apakah itu perpanjangan waktu kontrak? Perpanjangan waktu kontrak adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya perubahan kondisi lapangan, karena force majeure, karena peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin lebih detail ya Pak ya. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah kondisi lapangan yang seperti apa yang dapat diberikan perpanjangan waktu kontrak? Ya, tidak otomatis ya. Ketika terjadi keadaan seperti itu diberikan perpanjangan waktu kontrak ya. Tetapi ada analisanya lah bahwa kondisi lapangan tidak sesuai dengan gambar atau kondisi lapangan memerlukan spek yang berbeda, itu ya kondisi lapangan itu. Oke. Yang kedua, force majeure yang seperti apa yang dapat diberikan perpanjangan waktu kontrak? Force majeure atau keadaan darurat, bisa darurat karena bencana alam atau bencana non alam. Kriteria force majeure-nya begini. Ada pernyataan force majeure dari instansi berwenang mengenai bencana alam, bencana sosial, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan gangguan industri. Bisa juga tidak diperlukan pernyataan dari instansi berwenang, tetapi diperlukan bukti, data, atau foto terjadinya force majeure keadaan kahar. Misalkan kalau curah hujan dari BMKG, atau pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan, ya, atau terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan para pihak. Ya. Kejadian force majeure ini dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Oke, yang berikutnya tentang peristiwa kompensasi. Nah, itu kalau ini kok peristiwa kompensasi yang seperti apa yang bisa diberikan perpanjangan waktu kontrak? Ya, jadi ada suatu kejadian yang dinilai sebagai peristiwa kompensasi. Kalau terjadi peristiwa kompensasi bisa diberikan perpanjangan waktu atau ditambah biayanya ya. Kriteria peristiwa kompensasi seperti apa? PPK mengubah jadwal. Dengan perubahan jadwal, maka penyedia ya seperti itu mengaruhi pelaksanaan pekerjaannya. Misalkan penyedia mau bekerja ternyata tidak boleh bekerja karena ada upacara atau ada acara masyarakat dan sebagainya. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia ya. Dalam waktu yang melebihi waktu normalnya, agak lama pembayarannya, itu bisa juga diperhitungkan sebagai peristiwa kompensasi. Atau PPK tidak memberikan gambar-gambar, spek dan atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan. Ya. Berikutnya juga PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan, ya, pengujian tambahan yang di luar dalam ketentuan kontrak. Ya. Ternyata setelah dilaksanakan pengujian tidak ditemukan kerusakan, kegagalan, penyimpangan. Berikutnya PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan. Ya. Berikutnya bisa juga diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak mengenai peristiwa kompensasi. Baik, berarti kesimpulannya kalau ada kejadian force majeure, peristiwa kompensasi atau perubahan kondisi lapangan, maka dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama waktu yang bisa diberikan dalam waktu perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak ini? Agar dinilai apakah bisa dengan waktu yang tersedia, ya tinggal mengatur-ngatur jadwal ya, atau memang diperlukan adanya tambahan waktu. Bila diperlukan tambahan waktu, maka pemberian perpanjangan waktu adalah sesuai dengan kebutuhan perpanjangan waktu yang diperlukan akibat penyebab perpanjangan waktu tadi. Ya, maka diperlukan perpanjangan waktu kontrak. Misal keadaan darurat, ya berhenti selama 60 hari karena ada kejadian darurat 60 hari tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan kontrak, maka dapat beri tambahan waktu ya minimal 60 hari.
Tapi kalau kondisinya masih nggak bisa itu ya bisa ditunda, misalnya kalau kondisi keuangan dan sebagainya ya bisa melebihi waktu-waktu itu. Jadi tidak ada batasan waktu, justru batasan waktu minimal yang ada. Kalau dia minimal 60 hari, 65 hari, ya nanti dikasihlah minimal 65 hari. Seperti keadaan darurat COVID itu, ya. Jadi tidak dibatasi 50 hari, ya. Sesuai kebutuhannya bagaimana. Lanjut. Oke. Nah, perpanjangan waktu itu perlu dibikinkan adendum kontrak enggak? Perpanjangan waktu kontrak itu diperlukan namanya perubahan kontrak. Perubahan kontrak yang kita kenal namanya adendum kontrak. Dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Kapan perpanjangan waktu dilakukan? Ya, perubahan kontrak dilakukan sebelum kontrak berakhir, gitu ya. Apakah perpanjangan waktu yang kita berikan itu bisa melampaui tahun anggaran? Ya, kalau kita lihat Perpres 16 tahun 2018 di pasal 55 ayat 3 dikatakan di sana, perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran. Karena ini aspek anggaran tahun berikutnya, ya, maka karena ini aspek tahun anggaran untuk tahun berikutnya, maka diperlukanlah kepastian ketersediaan anggaran dari PA atau KPA. Bila tidak dapat dilanjutkan ke tahun depan, maka kontrak bisa dihentikan dan penyedia tidak dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Ya, oke. Kalau pertambahan waktu kontrak ini, ya karena pemberian perpanjangan waktu kontrak ini, penyedia dikenakan denda keterlambatan enggak? Ya, penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan karena keterlambatan ini bukan salahnya penyedia. Tadi contohnya kontrak dihentikan 65 hari terus ditambah lagi waktunya 65 hari, ya itu kan bukan salahnya penyedia. Kecuali bila masa atau waktu perpanjangan ini telah habis dan ada keterlambatan, maka bisa dikenakan denda keterlambatan. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam pengadaan.